podcastnya Nona Destri. Halo semuanya, welcome back to Pony, podcastnya Nona Destri. Dan di episode ke-9 kali ini aku akan berbincang dengan satu orang pemuda yang berprestasi juga bisa dibilang ya. Wow, tepuk tangan dulu sebelum aku perkenalkan. Namanya Mas Algan. Ya, Mas Algan ini adalah teman aku satu program pertukaran pemuda yang kemarin, pertukaran pemuda antar negara yang Korea Indonesia. Dan Mas Algan ini mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Boleh Mas, say hi dulu Mas. Halo fansnya Destri. Nggak ada fans saya atuh. Nggak ada fans, astaga. Apa kabarnya Mas? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wow. Nice voice. Emang pintar ya Mas Agan ya kalau. Oke Mas, kita sebelum masuk membahas tentang putra-putri Nusantara, putra-putri Batik Nusantara, kita mau tanya dulu backgroundnya Mas Agan. Bisa nggak Mas cerita tentang mungkin pekerjaannya, studinya, atau apa gitu tentang diri Mas? Boleh, persilakan. Oke. Aku Algan, 24 tahun dari Palembang, Sumatera Selatan. Jauh dari Mbak Destri, tapi kita dekat di hati. Iya. Aku udah 4 kali kompetisi pageant kind of thing dari lokal sampai nasional. Wow. Sampai terakhir itu putra-putri Batik Nusantara. Terus aku juga udah 2 kali ikut youth exchange program. Yang pertama itu di Vietnam 2 bulan. Terus yang kedua itu program Indonesia Korea Youth Exchange Program. Aku graduate dari jurusan teknik kimia, program studi teknik energi. Jadi sekarang udah sarjana sains terapan. Wow. Sudah sarjana ya. Pekerjaan Mas? Pekerjaan sekarang sedang menunggu masuk kerja. Jadi sekarang masih di rumah saja. Oh ya, mengikuti anjuran pemerintah ya Mas ya? Di rumah saja. Iya, betul banget. Betul banget. Terus Mas, lanjut nih. Aku mau tanya tentang awal atau permulaan Mas ikut this kind of pageant things gitu loh. Apa perlombaan yang pertama kali diikuti, terus alasannya kenapa ikut itu? Alasannya sebenarnya aku tuh nggak ada niatan untuk ikut-ikut modeling atau pageant gitu ya. Cuma ada salah satu keluarga itu nyaranin untuk ikut modeling. Karena aku dibandingkan keluargaku yang lain katanya lebih cocok jadi peragawan. Emang itu kuakui Mas, itu emang benar. terus aku sebenarnya nggak terlalu ambil gimana ya, nggak terlalu serius nanggepinnya. Tapi waktu itu aku awalnya itu dimulai dari tahun 2015 waktu masih kuliah. Terus ada pemilihan kan Bujang Gadis kampus di kampusku, dan aku nggak tertarik ikut sebenarnya, tapi ditawarin sama dosen pendidikan agama. Wow. Jadi karena sebenarnya udah kan di Bujang Gadis Polsri kampusku itu udah ada yang seniorku tuh yang ngajak-ngajakin, cuma aku nggak terlalu tertarik kan. Iya. Cuma karena pas dosen yang ngajak tuh kayak ngerasa kayak mungkin ini kesempatan yang baik gitu loh. Karena dosen agama juga kan, jarang-jarang dosen agama menyarankan untuk ikut. Gitu. Jadi itulah kenapa awalnya ikut. Iya, dan tadi katanya sudah 5 kali ya Mas? 5 kali ikut. 4 kali. 4 kali ikut ya, relat 4 kali ikut. Dan itu bisa nggak Mas aku tanya kalau boleh tahu apa-apa aja yang pernah diikuti? Pertama tahun 2015 awal itu aku ikut Bujang Gadis Polsri. Terus setelah itu aku ikut Bujang Gadis Palembang.
Terus dari 2015 aku dipercaya untuk mewakili Kota Palembang untuk Bujang Garis Provinsi Sumatera Selatan. Wow. Itu namanya Putra Putri Sriwijaya. Wow. Alhamdulillah mendapat juara pertama waktu di provinsi 2017. Terus baru deh pas tahun 2019 aku ikut ke nasional Putra Putri Batik Nusantara. Wow. Wow banget ya. Dari Putra Sriwijaya naik ke Putra Putri Batik Nusantara tahun 2019 ya Mas ya itu. Iya. Terus kita kayaknya mungkin lebih kulik ini aja deh Mas tentang Putra Putri Batik Nusantara, pengalaman Mas kemarin sampai dapat juara 3 kan Mas kemarin dapatnya. Iya, betul. Nah, wow, juara 3 loh itu. Aku sangat bangga padamu Mas. Oh, aku terharu. Terima kasih for saying that. Oh, I'm so proud of you. Oh, thank you. Oke, boleh Mas kayaknya sharing pengalamannya. Mungkin pertama kali dijelaskan terlebih dahulu apa itu Putra Putri Batik Nusantara. Jadi Putra Putri Batik Nusantara itu adalah ikatan gitu ya, duta batik. Kita yang memperkenalkan batik keluar untuk melestarikan batik yang bekerja sama dengan Kemenpar. Oh ya. Gitu. Kemenpar. Jadi jadi dutanya ya, ambasadornya. Batik ambassador. Yes, of course. Nah, boleh tuh ceritain Mas gimana prosesnya dari awal permulaan Mas. Mungkin dari Palembang dulu, seleksi yang di Palembang itu seleksi provinsi dulu atau gimana Mas ceritanya? Jadi itu seleksinya langsung ke nasional, nggak ada nyari per daerah. Mereka tesnya nasional tapi dipilih berdasarkan daerah masing-masing gitu. Jadi prosesnya langsung ke nasional. Yang pertama itu ngisi formulir gitu doang, ngisi formulir sama bikin video introduction yang ada tentang batik-batiknya. Kalau penasaran bisa dilihat di Instagramku. Iya boleh, nanti dilihat. Masih ada. Waktu itu aku pernah share juga di Instastoryku. Iya, waktu itu. Mbak Destri kan baik banget udah support dari awal. Aku akan mensupport kalian. Boleh Mas, terus dilanjutkan. Habis itu Habis itu terpilih untuk menjadi semifinalis kan. Setelah dari semifinalis kita langsung audisinya di Jakarta. Jadi aku berangkat ke Jakarta untuk tes semifinal. Hari semifinal itu ada tes tertulis mengenai batik, tes psikologi, bahasa Inggris, dan semacamnya yang tes tertulisnya. Terus juga ada tes bakat dan juga tes wawancara. Oh, tes bakat, tes wawancara. Terus Mas kemarin mewakili Palembang gitu, Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Itu kemarin sendirian aja atau ada temennya atau gimana, berapa orang yang mewakili Pak Sumatera Selatan? Sumatera Selatan itu waktu di semifinal atau waktu di udah final? Di semifinal dulu, baru ke finalnya. Kalau semifinal itu kita belum bawa nama provinsi kayaknya. Kita bawa nama provinsi waktu udah di finalis, karena kita dikonfirmasi gitu mau mewakili provinsi mana. Oh, iya. Gitu. Tapi yang aku kenal itu yang waktu semifinalis dari Sumsel itu ada 3. Ada 3. Laki-laki semua atau ada perempuannya juga? Ada putrinya? Perempuan 1, laki 2. Wow. Dan yang dapat Mas ya gitu, juara 3. Atau yang Sumsel ada yang lain lagi yang dapat juara? Nggak ada? Atau Mas sendiri aja? Jadi kan kita Sumsel bertiga nih. Aku, Ferol, cowok, sama Fetri, cewek. Tapi kita tiga-tiganya ditanyain bisa nggak, mau nggak mewakili daerah lain untuk memenuhi kayak provinsinya, misalnya ada keturunan dari Bengkulu, mewakili Bengkulu. Aku ditanyain kemarin, kan aku ada keturunan Manado. Mau mewakili Sulut nggak? Terus aku bilang nggak mau, aku maunya Sumatera Selatan. Terus ternyata yang cewek ini dia konfirmasi mau untuk mewakili Bengkulu. Jadi perwakilan Sumsel saat final itu cuma ada 2 laki-laki. Oh,
Jadi begitu ceritanya. Kayak ini ya, kayak Putri Indonesia ya jatuhnya. Mirip Putri Indonesia kan kayak gitu juga yayasannya. Kalau misalnya nggak ada perwakilan dari daerah tersebut, pasti mereka akan cari yang bisa keturunannya gitu ya, yang ada keturunannya. relasi sama negara sama daerah. Nah, terus kemarin itu Mas bisa diceritakan nggak kayak masa proses karantinanya dan segala macamnya dari Mas keberangkatan Mas dari Palembang ke Jakarta, dan berapa lama kegiatan itu berlangsung? Aku berangkat dari Palembang itu disupport sama keluarga, sama teman-teman yang di organisasi sebelumnya, sama PCMI juga. Terus pakaian-pakaian aku disiapkan sama manajemen, sama desainer-desainer yang ikut bantu. Terus berangkat untuk persiapan, berangkat untuk karantina. Aku berangkatnya H-1 sih, H-1 karantina untuk persiapan dulu, takutnya ada yang tinggal-tinggal kan. Jadi bisa beli dulu di Jakarta. Terus masuk ke karantina itu besoknya pagi-pagi, untungnya tidak telat karena aku nginepnya langsung di hotel tempat karantina. Jadi aku udah standby di sana sih. Karena aku orangnya agak perfeksionis, jadi I wanted everything to be perfect, so I came early. Terus selama karantina ya banyak banget kelas-kelas yang baru aku pelajarin, materi-materi yang baru aku pelajarin yang nggak aku dapat di organisasi sebelumnya. Apalagi terkait dengan batik ya, karena yang kita tahu Sumatera Selatan kan terkenalnya adalah songket. Dan aku pribadi hidupnya jauh dari batik gitu ya. Aku tahu ada batik, tapi aku nggak tahu tentang teknik pembuatan batik, apa itu definisi batik secara sebenarnya gitu. Jadi apa yang aku bawa saat kompetisi itu adalah hal-hal yang aku pelajari berdasarkan buku ataupun materi-materi dari internet, bukan yang aku pelajari saat bersamaan dengan pertumbuhan aku kehidupan gitu loh. Dan aku gimana ya, waktu terpilih menjadi finalis sih senang banget, karena aku sebenarnya awalnya itu agak insecure. I know you sih Mas. Insecure banget. Terus waktu lulus, oh my god, it's really such a blessings, and aku take opportunity dengan sebaik-baiknya. Mau tanya juga nih Mas, apa sih yang dicari sebenarnya? Apa aja yang Dewan Juri cari dalam pertandingan? Kalau menurutku sih memang setiap ajang pemilihan itu punya kriteria masing-masing. Kita nggak bisa nyamain misalnya standarnya putra-putri batik Nusantara sama standarnya bujang gadis ini atau kita ini. Kalau menurutku sih ya, aku kan baru 1 tahun di sini, jadi tapi ini pandanganku ya. Menurutku mereka cari seseorang yang presentable. Sudah pasti sih itu Mas. Presentable dan juga orang yang berkomitmen untuk promosi batik. Sama orang yang terlihat muda, karena slogan dari putra-putri batik itu kan muda, gaya, berbudaya. Gitu. Tapi kalau misalnya kayak wawancara segala macam itu, kira-kira apa sih yang mereka ini kan Mas kulik gitu, yang mereka pertanyakan ketika proses wawancara itu sedang berlangsung? Kalau aku kemarin waktu wawancara, mostly sih kita semua setelah wawancara kita sharing kan apa yang ditanya-tanya waktu di dalam, dan mostly itu pertanyaannya tentang kepribadian, tentang diri kita. Terus aktivitas, pengalaman. Aku waktu di wawancara itu banyak banget ditanya tentang pertukaran pemuda sama organisasi yang aku buat kan, school. Terus aku ditanyain tentang pendapat kamu tentang batik di daerah kamu sendiri, perkembangannya gimana. Terus aku juga ditanya tentang politik loh, aku ditanyain tentang apa yang menarik dari kepemimpinan Pak Jokowi. Ya, tergantung itunya aja ya, keinginan Dewan Jurinya aja mau nanya apa. Iya, banyak banget sih aku ditanyain
tentang apa, sampai baju yang aku dipakai itu ditanyain artinya apa, jenis batik apa gitu. Tapi ya pasti Mas sudah tahu dong maksud dari apa yang Mas pakai, karena kan mungkin Mas pakai songket atau apa gitu. Ya. Of course. Of course lah, karena kan Mas dari susah. Kayak yang aku bilang, aku tuh orangnya perfeksionis, jadi aku udah kayak nyiapin segala hal. Karena sebelum berangkat aku tuh udah banyak banget kelas-kelas yang aku pelajarin gitu loh. Aku sebelum berangkat itu kan aku deket banget sama yang kandidat dari Sumsel yang cewek yang pindah ke Bengkulu itu ya. Aku tuh deket banget karena kita satu manajemen di Palembang modelingnya. Jadi kita apa kayak dibantu sama senior-senior di Bujang Gadis Palembang tuh untuk dapat kelas-kelas public speaking, terus catwalk, bahasa Inggris, terus pengetahuan batik. Jadi kita tuh hampir setiap hari ketemu bareng untuk bahas persiapan kita untuk maju ke final itu. Jadi banyak ya persiapannya Mas ya. Jadi sebelum ini banyak banget sudah ya, tapi semuanya terbayarkan karena Mas dapat juara 3. Alhamdulillah. Nah ini menurut Mas nih ya, apa yang harus dipersiapkan kalau misalnya teman-teman yang mendengarkan ini memiliki keinginan untuk ikut Putra Putri Batik Nusantara? Apa aja tuh yang harus dipersiapkan? Boleh Mas mungkin kasih sedikit saran? Oke. Kalau menurut aku pertama, you have to be yourself. I mean like kalau kalian ikut audisi apapun pasti bakal ada orang-orang yang datang ke kalian untuk kasih saran, kasih kritik gitu ya. Tapi jangan lupa siapa diri kamu sebenarnya. Jangan sampai berubah karena pandangan orang lain. Kedua, just be real. Kalau kalian melakukan sesuatu, apalagi waktu saat wawancara, jawab dengan seada-adanya. Jangan dibuat-buat, jangan bohong, karena kalian nggak mungkin bisa bohongin juri, karena juri pasti lebih berpengalaman dalam menjadi juri gitu loh. Iya, benar. Yang ketiga, kalian harus tahu siapa diri kalian sebenarnya, karena mostly pertanyaan adalah tentang diri kalian, pengalaman kalian, dan kepribadian kalian. Terus jangan lupa, yang keempat itu jangan lupa substance. Jadi kalau kalian ikut Putra Putri Batik, kalian harus mendalami tentang batik. Kalau kalian ikut tentang Putra Putri Songket, harus tahu tentang songket. Putri Indonesia mungkin harus tahu tentang lingkungan dan lain sebagainya. Aku kurang tahu juga. Jangan lupa, untuk menjadi duta kalian harus menjadi seseorang yang presentable. Paling tidak kalian harus merawat diri. Dan yang kedua itu baju-baju kayak outfit yang bikin sesuai dengan diri kalian gitu loh. Itu sih banyak banget kalau mau dibilangin. Apalagi dengan keperluan tampil gitu ya, kita harus belajar catwalk, grooming, dan lain sebagainya. A lot of things need to be prepared. Terus modal juga ya Mas ya, modal of course, money of course ya. Tapi kalau kalian pinter sih, kalian bisa kayak cari sponsor gitu, karena aku kebanyakan sponsor sih. Karena Mas wajahnya meyakinkan untuk menang. Jadi sponsornya kayak, wow ini aset gue. Ya udahlah, gue kasih aja udah. Wow ya, berarti harus memang persiapannya memang banyak. Ya namanya ajang pemilihan duta atau putra putri itu pasti perlu effort yang besar ya. Uang juga, modal juga besar, terus kitanya juga, mentalnya juga. Oke Mas, seperti bintang tamuku sebelumnya, sebelum kita closing, aku mau minta sedikit kata-kata motivasi atau saran dari Masnya untuk semua pendengar setia Poni podcastnya Nona Desri. Ya, silahkan Mas. I'm not really good at saying beautiful words, but what I'm trying to say is live your life to the fullest. I hope you guys memanfaatkan kehidupan kalian dengan sebaik-baiknya.
take risks, take chance, and make a change for your life. Karena kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak bakal tahu. Iya. You never know until you try. You never know until you faced it. Yes. So, we have so little time here in the world, so make the most of it. Mungkin teman-teman akan merasa kayak apa yang aku bilang hari ini adalah kata-kata mutiara yang indah saja, tapi mungkin kalian akan merasakan ketika kalian menghadapi hal tersebut. Wow, keren. Oke, makasih banyak Mas Agan sudah membagikan ceritanya. Ditunggu ya nanti. You're very welcome. Terima kasih sudah menyediakan waktunya yang sangat-sangat berharga ini, dan semoga Mas kerjaannya lancar nanti, tunggu COVID-19 selesai ya. Iya, amin. You too. Ya, kita sama-sama menguatkan, dan mungkin kita tutup aja kali podcast hari ini Mas tentang sharing pengalaman Mas Agan di ajang pemilihan Putra-Putri Batik Nusantara tahun 2019. Oke. Teman-teman yang mendengarkan ini, jangan lupa juga untuk dengarkan podcast aku yang lain, episode sebelumnya, dan tunggu karena episode selanjutnya akan lebih menarik lagi. Oke semuanya, sampai jumpa, dadah. See you guys.